Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Win Todays kembali hadir menjumpai Anda untuk menginformasikan berita aktual, penting dan menarik seputar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Win Todays edisi kali ini eksklusif akan menghadirkan rektor terpilih UIN Sunan Kalijaga 2014. Bersama saya Fitriani dan saya Eki Arom Hasanah. Inilah Win Todays selengkapnya. Asesor BAN PT melakukan visitasi akreditasi jurusan KPI. Setiap program studi harus memenuhi 7 kualifikasi yang diberikan oleh BAN PT. Penilaian ini juga melibatkan mahasiswa dan alumni. 2 orang asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT Kamis pekan lalu melakukan visitasi sebagai proses verifikasi kelayakan jurusan KPI untuk mempertahankan akreditasi A. Dr. Muhammad Najib dari Universitas Hasanuddin Makassar dan Dr. Ilyas Supena dari Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang ditunjuk oleh BAN PT sebagai asesor. Dalam menentukan layak atau tidaknya untuk memperoleh akreditasi A, sebuah program studi atau jurusan harus memenuhi 7 kualifikasi yang ditetapkan oleh BAN PT. Ya, kalau ditanya soal kualifikasi, ada 7 standar yang ditetapkan oleh BAN PT. Utamanya pertama adalah standar visi misi, yang kedua tata pamong, kemudian standar yang ketiga itu mahasiswa dan alumni, standar keempat itu SDM apa yang kita punya, kemudian standar keenam itu adalah aspek pembiayaan, dan standar ketujuh itu adalah penelitian, pengabdian dan kerjasama. Secara keseluruhan 7 standar ini dipandang mewakili untuk melihat seberapa kualitas perguruan tinggi. Proses visitasi ini juga melibatkan mahasiswa, alumni, dan stakeholder sebagai pengguna alumni KPI untuk berdialog dengan tim asesor mengenai integrasi interkoneksi yang dijadikan sebagai acuan pembelajaran di jurusan KPI. Selanjutnya, setelah menyelesaikan proses visitasi, tim asesor akan membawa hasil visitasi tersebut ke BAN PT sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh predikat akreditasi A. Mu'arifatul Aini, Fandi Nur Setiawan melaporkan. Panitia akreditasi mengajak asesor mengunjungi Pusat Teknologi dan Pangkalan Data atau PTIPD. Mereka juga mengunjungi Laboratorium Radio, Televisi, dan Jurnalistik. Dalam rangkaian visitasi akreditasi, panitia akreditasi dari jurusan KPI mengajak tim asesor untuk melihat secara langsung fasilitas pendukung perkuliahan. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data atau PTIPD menjadi tempat pertama yang dikunjungi oleh tim asesor. Di tempat ini pula, tim asesor dijelaskan bagaimana penerapan sistem digitalisasi dan fasilitas pendukung dalam perkuliahan yang ada di jurusan KPI, seperti layanan Wi-Fi dan sistem akademik bagi mahasiswa dan dosen. Setelah mengunjungi PTIPD, tim asesor juga diajak untuk melihat fasilitas laboratorium broadcasting radio, televisi, dan laboratorium jurnalistik yang berada di Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah atau PPTD. Ilyas Supena selaku asesor berharap fasilitas tersebut tidak hanya bisa dinikmati oleh mahasiswa KPI saja. Yang berhak menikmati produk dari lab itu bukan hanya mahasiswa KPI, bukan hanya mahasiswa dakwah dan komunikasi, bukan hanya UIN, bahkan untuk masyarakat luas. Atau kalau perlu ada sharing komunikasi produk dengan prodi KPI di perguruan tinggi yang lain, apa yang baik di sini di-share ke prodi KPI yang lain dan juga sebaliknya. Mu'arifatul Aini, Fandi Nur Setiawan melaporkan.
Berita seputar diskusi label akan hadir setelah jeda berikut. Pastikan Anda tetap di UIN Todays. Pengembangan ilmu dan keislaman adalah kewajiban. Kualitas adalah prioritas. Pengabdian masyarakat untuk kesejahteraan umat. Demi masa depan yang lebih baik. Biaya sedikit. Fasilitas elit. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Aku suka. Kita suka. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, unggul dan terkemuka. Terima kasih Anda masih bersama kami di UIN Todays. Label kembali mengadakan diskusi rutin yang diagendakan per bulan. Diskusi ke-62 ini bertemakan dari NTT, Banyuwangi, sampai Amerika tentang kebahagiaan. Diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Laboratorium Religi dan Budaya Lokal atau Label pada Rabu 15 Oktober ini dihadiri sekitar 30 peserta. Peserta diskusi tidak hanya dari mahasiswa Fakultas Usuluddin, peserta umum juga dapat mengikuti kegiatan ini. Pemateri diskusi antara lain Asma Lutfi dan Dadang Aji Permana dengan materi nilai kesucian dalam ritual adat Kebo-Keboan Malang dan relevasinya bagi pembelajaran ekologi masyarakat Banyuwangi serta tradisi Halloween di Amerika. Diskusi bulanan ini berlangsung di Smart Room Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Acara diskusi ini, jadi yang pertama dari temanya, dengan konsep kebahagiaan dari Irian sampai Banyuwangi. Hal yang menarik di sini kan bagaimana, apakah ada perbedaan dalam negara Indonesia ini kan ada multikultural seperti itu. Jadi etnis yang berbeda, apa konsep kebahagiaan menurut etnis satu dan etnis yang lainnya sama atau bagaimana? Sehingga kita mengetahui. Nur Indasari, Heni Noviana melaporkan. 4 hari jelang pelantikan Presiden 2014, Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengadakan seminar dengan tema menyongsong Tol Laut Jokowi JK. Tol Laut ini merupakan salah satu program yang dipaparkan dalam debat Presiden pada Mei lalu. Menyambut hari pelantikan Presiden Jokowi JK pada 20 Oktober 2014, Fakultas Dakwah dan Komunikasi bekerja sama dengan Pesantren Bahari Sunan Bonang Selarong Yogyakarta mengadakan seminar di Teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Seminar dengan tema menyongsong Tol Laut Jokowi JK Perspektif Baharisme ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat menjadi kontrol sosial pada masa pemerintahan Presiden ke-7 ini. Kita bisa mengikuti seminar ini dan menjadi inspirasi untuk bisa nantinya menjadi kekuatan untuk mengingatkan pemerintahan Jokowi JK juga. Inti dari pembangunan ini untuk menyetarakan ekonomi dengan mempermudah hubungan ekonomi, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Cukup bagus lah bagi mahasiswa terutama ya. Mereka bisa mengerti apa maksud dari pemerintahan Jokowi yang selanjutnya ini. Dan saya rasa cukup mengesankan lah, perlu cara-cara seperti ini tentang apa nanti yang diingat pemerintah itu masyarakat terutama mahasiswa tahu. Jadi kayak demo-demo itu sekiranya bisa berkurang gitu aja. Nur Indah, Novi Herwanto melaporkan. Berita seputar pentas amal akan hadir saat lagi. Pastikan Anda tetap di UIN Todays.
Paso. Iya. Ceko? Silakan. Orangutano, sekarang no, langkan. Dengan kurikulum integrasi interkoneksi, bersama kami bentangkan cita-cita harapan bangsa. Dengan fasilitas yang kami miliki, desain ruang belajar yang nyaman, perpustakaan yang mendukung, laboratorium yang lengkap dan canggih, pilihan jurusan dengan akreditasi tinggi. Mari bergabung bersama kami, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pentas Amal pada 16 Oktober lalu menampilkan kreativitas dari mahasiswa seperti teater, puisi, dan bernyanyi. Kegiatan ini pun disambut antusias oleh mahasiswa. Badan Otonom Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Divisi Seni dan Budaya bekerja sama dengan himpunan mahasiswa jurusan mengadakan kegiatan Pentas Amal guna menarik minat mahasiswa untuk beramal sekaligus melakukan rekrutmen anggota baru. Pentas ini menampilkan berbagai kreativitas mahasiswa, diantaranya pentas musik, bernyanyi, teater, dan puisi. Dana yang dihasilkan dari pentas amal ini akan disalurkan ke desa binaan BOM Fakultas di daerah Kalijodo. Melaporkan. Sivitas Akademika Ilmu Perpustakaan menyelenggarakan seminar nasional dengan narasumber dari Malaysia. Acara ini dimeriahkan dengan kesenian tradisional Indonesia. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan bekerjasama dengan Civitas Akademia Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengadakan seminar nasional dengan tema Library and Information Science Education Building New Competence Among Library and Information Science Education Professional pada hari Selasa 3 Oktober 2014. Acara yang berlangsung di konvensional ini menghadirkan 6 narasumber, diantaranya Nur Ezan Binti J. Nasir dari University of Malaya, Zulfikar Zain dari Universitas Indonesia, dan Nurdin Laugu, dosen ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Salah satu narasumber yang dihadirkan dari Malaysia, Nur Ezan menanggap positif acara tersebut dan mengharapkan agar mahasiswa dapat memahami keadaan perpustakawan Indonesia. Dan saya rasa ini adalah satu diskusi yang amat berharga kerana kita dapat berkongsi pengalaman mengenai keadaan perpustakawanan di Malaysia dan juga di Indonesia, dan saya amat berharap mahasiswa dapat memahami situasi perpustakawanan di Malaysia. Ratih, peserta asal Perpustakaan Pusat UIN Maulana Ibrahim Malang, merasa senang dengan acara tersebut. Acara seperti ini bisa terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Untuk bagus acaranya, dari sesi pagi sampai dengan siang luar biasa. Acara semakin menarik dengan menghadirkan kesenian tradisional Indonesia seperti tari piring, pengalungan selendang batik, dan pemakaian belangkon kepada narasumber, serta penggunaan alat otok-otok sebagai pengganti tepuk tangan. Al-Masiri Zulfa, Linda Sarifatun melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan Rektor terpilih UIN Sunan Kalijaga tahun 2014. Jangan kemana-mana, tetap di UIN Today.